Pernahkah kamu merasakan lesu atau bahkan kamu sedang merasa lesu, gampang marah, dan susah untuk berkonsentrasi? Itu tandanya adalah kamu sedang berada di jam tidurmu yang sudah tenggelam. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Chelsea Pesabro Ginting. Saya dari kelas 11F Kesehatan 2 dan di sini saya akan membongkar sedikit tentang karya ilmiah yang sudah saya tuliskan yang dimana berjudul dampak jam tidur yang tenggelam pada anak jurusan kesehatan. Siswa jurusan kesehatan identik dengan kegiatan akademik dan praktik yang padat. Banyak dari mereka mengalami perubahan pola tidur yang signifikan, bahkan kehilangan waktu tidur yang ideal. Kondisi ini berdampak pada kesehatan fisik, psikis hingga kinerja akademik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui secara ilmiah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan lebih sedikit mengenai pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan atau laporan yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah dan sistematika yang logis, objektif, dan terstruktur. Adapun tujuannya untuk menyampaikan informasi atau solusi terhadap suatu masalah berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejauh mana dampak dari jam tidur yang tenggelam pada siswa jurusan kesehatan. Dan yang kedua itu adalah rumusan masalah. Yang kedua itu ialah rumusan masalah. Adapun beberapa dari rumusan masalah tersebut ialah yang pertama, apa penyebab jam tidur siswa jurusan kesehatan menjadi tenggelam? Dan yang kedua, apa dampak dari kurang tidur terhadap kesehatan fisik pada siswa? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh kurang tidur terhadap prestasi akademik siswa kesehatan? Dan yang ketiga itu tujuan penelitiannya. Yang pertama itu agar mengetahui faktor penyebab kurang tidur pada siswa jurusan kesehatan. Dan yang kedua, menganalisis dampak fisik, psikis, dan akademik akibat kurang tidur. Dan yang ketiga itu memberikan rekomendasi untuk menjaga pola tidur yang sehat di kalangan siswa. Manfaat dari penelitian tersebut ialah, atau yang keempat, teoritis, memberikan kontribusi pada literatur akademik mengenai kesehatan fitur dan dampaknya. Dan yang kedua itu praktis, menjadi dasar bagi siswa dan institusi pendidikan dalam membentuk kebijakan atau solusi menjaga kualitas tidur siswa. Yang selanjutnya ialah tinjauan pustaka, menjelaskan teori tentang tidur, gangguan tidur, kebutuhan tidur usia dewasa muda, serta penelitian sebelumnya yang membahas hubungan antara tidur dan kesehatan siswa. Contoh, teori dari National Sleep Foundation, jurnal kedokteran tidur, atau penelitian psikologi. Dan yang selanjutnya itu metode penelitian. Jenis penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif dan populasinya itu siswa jurusan kesehatan. Dan sampelnya itu ada sekitar 21 orang. Instrumennya itu wawancara singkat, teknik analisis datanya itu menggunakan statistik deskriptif atau presentasi. Dan yang selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Data jumlah tidur rata-rata siswa, presentasi siswa yang mengalami gangguan konsentrasi, stres, lelah fisik, hubungan antara jam tidur dan nilai akademik. Pembahasan dikaitkan dengan teori dan hasil penelitian dahulu. Dan yang terakhir itu ialah kesimpulan. Sebagian besar siswa jurusan kesehatan mengalami penurunan jam tidur. Kurangnya tidur berdampak negatif terhadap fisik, mental, dan prestasi.
Dibutuhkan kesadaran serta manajemen waktu yang lebih baik untuk menjaga pola tidur yang sehat. Saran, siswa diimbau menjaga jam tidur minimal 6-8 jam per hari. Institusi pendidikan dapat mempertimbangkan beban tugas agar lebih manusiawi. Dibuat pelatihan manajemen waktu dan self-care untuk siswa kesehatan. Dan daftar pusaka dari karya ilmiah atau penelitian yang saya lakukan ialah National Sleep Foundation 2022 Self and Health, WHO itu 2021 Youth Health and Lifestyle Disorders.